baru saja datang semalam. Ini adalah painter dari Madiun Kota yang katanya adalah ngobos, minta diturunkan mesinnya. Ini sebenarnya sudah dicek di dealer resmi untuk mengetahui tekanan kompresinya. Nah, tapi hasilnya itu ada yang kompresinya bagus, ada yang 24. Tapi ternyata kompresi 24 itu di stik olinya sudah banyak asapnya, kata pemiliknya. Ini sudah dituliskan job sheetnya, jadi ini informasinya, kita baca bersama-sama. Plunger Bospom saat ini disetel lebih boros dari bahan pabrik setengah sampai 1 putaran. Tes kompresi di Madiun pada 23 Februari hasilnya 24, 55, 30 dan 24 bar. Air radiator berkurang, penambahan 2 minggu sekitar 150 sampai 250 ml. Pagi hari mesin dingin, asap knalpot putih. Jika sudah panas, jalan asap tipis. Jika berhenti di atas 5 menit dengan mesin nyala, asap keluar putih kebiruan lebih tipis dari asapnya. Sil as belakang bergerak rembes. Nah, ini yang lain-lain adalah ini. Kondisi mesin masih dingin, kita periksa dulu apakah sudah mulai mengeluarkan asap atau belum. Sudah langsung ada asapnya tipis. Ini kita coba dulu jalan 3 km. Ini akan kita tancap gas dulu sejauh 3 km. Kalau 3 km biasanya kan temperatur kan sudah mulai terjaga ya, sudah panas. Jadi ini akan kita lihat, karena kalau mesin yang sudah agak ngobos itu kalau temperatur kerja itu asapnya sudah banyak ya di stik olinya atau tutup isian oli sudah banyak. Kalau ditutup isian oli tidak ada asapnya berarti itu bukan ngobos, tapi mungkin adalah uap oli biasa. Tapi kalau sudah asap di tutup isian oli pasti itu adalah bocoran kompresi. Sebenarnya ini kalau diteruskan ini 120 km per jam ini mampu kalau di jalan tol. Tapi kalau di jalan desa seperti ini saya nggak berani. 100 saja saya sudah ngeri rasanya. Jadi seperti yang kita tahu ya, mesin ngobos itu belum berarti hilang tenaga. Karena kalau kompresi itu 24 itu sebenarnya masih di atas limit. Ini pengukuran di dealer 24. Karena alat ukurnya kan di sana kan mungkin lebih akurat daripada yang punya saya. Kalau di sana 24, mungkin di saya 22 ini pengukurannya. Karena alat saya itu modelnya panjang, selangnya panjang sehingga responnya lama. Beda dengan yang punya Isuzu yang dari dealer resmi, itu alat kompresi testernya pendek dan pun mahal harganya. Jadi lebih pembacaannya lebih tinggi biasanya. Nah, ini temperatur sudah mulai di tengah-tengah. Ini berjalan 2 km di tengah-tengah. Nanti kita pulang ke bengkel, kita uji lagi panasnya berapa, bagaimana asapnya. Langsung nanti akan kita turunkan mesinnya. Karena ini permintaan dari pemiliknya, memang harus turun mesin.
sudah dibuang ke udara luar. Ventilasinya sudah dibuang ke udara luar, makanya tidak begitu putih asap knalpot. Kalau ini masuk ke dalam sini, ini pasti putih asap knalpotnya karena membawa uli. Kalau ini kan sudah dibuang, makanya tadi asap knalpot tidak begitu putih karena ulinya tidak masuk ke manifold. Ya, sekarang kita lihat untuk isian ulinya. Oke, berarti sudah waktunya. Akhirnya ini siap diturunkan. Ini sudah permintaan dari yang punya mobil untuk diturunkan mesinnya. Ini sudah turun mesin, mau dibongkar sekalian. Iki gearing ta ora sing bocor to, Lin? Berarti ki ora usah ganti silas remburi iki. Silas belakang tidak bocor. Berarti nggak perlu diganti. Silas depan diganti ya, soalnya nggak asli. Silas depan ini nggak asli. Termasuk garing ya mesinnya. Cuma ngobos tok. Engko cepot kampas kopling pisan. Tapi rasa dicepot roda gilane. Ini mesinnya sudah turun. Ini lagi dibongkar di sini. Kondisi linernya kita lihat dulu. Iya, iki apik digosok, San. Perlu api ra usah. Digoson sik karo nganu, karo amplase. Ireng-irengnya digosoki. Ini linernya kelihatannya masih oke banget. Kalau masih oke berarti nggak perlu di balik, cuma ganti ring seker saja. Tapi dibersihkan dulu biar kelihatan bagaimanakah kondisinya. Sayang kalau dibalik sekarang karena kalau belum waktunya itu nanti eman-eman pokoknya. Ternyata setelah dilepas sekernya, ternyata linernya masih belum aus. Aus cuma sedikit banget. Jadi nggak perlu dibalik, bisa ini diganti ring seker saja bisa. Karena ternyata ring sekernya itu ini yang lama, gapnya segini 1 mm ini. Ini gapnya 1 mm. Kita masukin filler 1 mm masuk. Nah ini. Nah sedangkan kita coba dengan ring seker yang baru, ini celahnya cuma segini. Ini perbandingannya. Ini ring seker baru, terus ini ring seker lama. Jadi saya rasa ini cuma diganti ring seker saja bisa, karena gapnya emang sudah lebar 1 mm. Sedangkan yang kalau kita pasang dengan ring seker baru, ini celahnya cuma kisaran 0,35 sampai 0,40. Karena segini, perbedaannya sangat jauh segini. Lihat, ini segini sama ini segini. Jadi sudah sangat jauh perbedaannya ini. Segini sama segini. Jadi nggak perlu ganti balik liner, cukup ganti ring seker saja, masalah sudah selesai. 6 ini kita tidak jadi balik liner karena linernya itu setelah kita cek-cek ternyata masih layak untuk tidak dibalik. Ini hanya akan kita ganti ring sekernya saja, dikarenakan metalnya juga masih bagus-bagus. Oh iya, ada yang baret ya ini. Nah ini ada yang baret ini, jadi terpaksa harus diganti satu set ini. Karena nggak bisa metal itu tidak diganti satu set, harus satu set. Seperti ini, baret seperti ini. Jadi kita ganti saja. Tapi sekernya masih bagus ya, tidak perlu diganti seker. Liner juga tidak perlu, hanya kita bersihkan saja dan diganti ring seker saja. Teman-teman, untuk Panther pickup 4AE Kota ini sudah terpasang ke semuanya. Seker, ring seker sudah kepasang. Sekarang kita tinggal pasang cutter. Nah seperti ini dalamannya kepasang semua, sudah kita torsi dengan ukuran 6,5 kg untuk baut metal jalannya. Panther pickup Madiun Kota ini baru saja disegur klepnya. Ini nanti akan dinaikkan, dipasang dan dinaikkan mesinnya.
Ini kemarin tidak balik dealer tapi hanya ganti ring shaker saja. Siap dipasang cylinder headnya. Kalau cylinder head kita kencangkan dengan torsi 10-11 kg. Terus ditambah sedikit, teruskan dikit, tapi jangan kebablasan, nanti bisa putus. Dikira-kira. Oke teman-teman, sekarang saatnya menaikkan mesin ini. Semoga ini lancar dan hidupnya juga lancar dan masalahnya juga sembuh, bebas dari mobil. Ini tadi mesinnya sudah kita hidupkan, ini jadi tinggal starter saja. Tadi sudah sempat hidup, sudah dipanasi, ini temperaturnya sudah naik sedikit. Ini yang kita coba di jalan raya. Ini kita coba di jalan raya langsung, biar ketahuan hasilnya. Lebih enak dari yang kemarin. Oke teman-teman, enteng ya ini ya, sudah enteng, larinya enteng. Ini nanti temperaturnya sudah panas, kita cek langsung bagaimana kondisinya, asapnya, asap knalpot, asap tutup stek isian oli, dan asap stick oli. Tarikannya sudah enteng banget. Sebenarnya kemarin tuh juga sudah enteng, tapi ini lebih enteng lagi ya ini ya. Tadi timing agak saya majukan sedikit karena rasanya tadi agak kumal. Ini sudah saya majukan sedikit, soalnya menjadi lebih garing tapi tidak kerang. Temperatur segini. Ada asap tipis-tipis, kuat oli ini. Tapi sudah bagus kalau seperti ini. Mobil ini sudah selesai, sudah hidup. Nah, sudah kemarin sudah dicoba. Nah, kelemahannya mobil ini sebelum diperbaiki itu apabila di start pagi itu keluar asap putih. Demikian juga kalau setelah didiamkan beberapa saat baru hidup, terus diamkan misalnya 25 menit, 30 menit itu keluar asap putih di knalpot, itu mirip fogging karena pipa pembuangannya itu dimasukkan ke
intake manifold lagi, dan itu membawa uli. Kalau udah mulai ngobos itu membawa uli. Nah akhirnya selang itu dibuang ke udara luar biar tidak membawa uli ke intake manifold. Nah sekarang sudah dilepas, terus dikembalikan ke asalnya. Terus ini akan kita start pagi hari itu bagaimana, apakah masih berasap atau enggak. Yuk kita starter teman-teman langsung pada pagi hari ini. Belum kita nyalakan dari kemarin sore, berhubung ini sudah kita ganti ring shakernya, walaupun tidak balik liner karena linernya masih bagus. Sekarang kita coba saja bagaimana pagi hari itu startnya, bagaimana langsung cegreng atau enggak, dan berasap atau enggak knalpotnya. Kalau berasap sih pasti tentu saja berasap, tapi yang penting mesin diesel itu jangan sampai putih berkumandang asapnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita starter. Gimana asapnya? Tapi sekali senggol langsung cegreng. Berapakah perbaikan seperti ini? Setelah kita total ternyata biaya perbaikannya itu tidak sampai 4 juta, hanya kisaran 3,8 juta saja. Karena kondisi lainnya masih bagus, yaitu metalnya masih bisa digunakan dan seal belakang itu tidak ganti. Jadi otomatis bisa meringankan anggaran seperti itu. Oke teman-teman, semoga postingan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua. Amin.